Pada kesempatan kali ini kembali kita niatkan belajar. Mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari nantinya bermanfaat untuk kami dan untuk kita secara keseluruhan. Pada kesempatan kali ini kita mencoba mentadabburi makna-makna yang terkandung dalam surah-surah yang sering kita baca. Pada kesempatan ini yaitu surah An-Nas. Ada anjuran fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Ketika kita membaca Al-Qur'an itu diminta dan dianjurkan kita untuk membaca ta'awuz. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah dari setan yang terkutuk. Kita mengatakan rajam itu terkutuk. Arti sebenarnya yaitu rajam. Dalam hukum Islam itu ada kisos, ada rajam. Kalau rajam itu seseorang yang melakukan tindak pidana maka akan dihukum mati. Caranya dengan dirajam. Dirajam itu seseorang itu ditanam ke bumi yang kelihatan hanya kepalanya, dan kepalanya dilempar dengan batu. Batunya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, yang sedang-sedang. Kenapa? Karena ketika dilempar dengan batu yang sedang itu akan terasa sakitnya, bukan hanya kepalanya tapi seluruhnya. Nah, dengan harapan ini menjadi pembelajaran juga untuk yang melihat, oh seperti inilah ketika seseorang itu melanggar hukum pidana dalam Islam. Kenapa di sini diartikan terkutuk? Rajam itu kita sangat takut dan Allah nanti menghukum setan ini dengan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Di sini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Ketika ada bahasa qul, ini diperuntukkan untuk Nabi Muhammad dan pembelajarannya untuk seluruh umat Muhammad. Allah mengajarkan kita agar kita senantiasa berlindung birabbin nas. Kata Rabb ada 2 atau 3 maknanya. Rabb artinya pencipta, Rabb artinya merawat, Rabb artinya memberi rizki. Ini tauhidnya harus kita kuatkan. Kita baca ayat ini, terkadang keimanan kita goyang juga. Besok makan enggak ya? Kata Rabb ini sudah mengejawantahkan bahwa untuk makan seseorang itu pada prinsipnya Allah sudah atur, yang memberi rezeki. Ketika misalnya alat remote ini dikeluarkan satu pabrik, dia tidak tahu lagi kemana alat-alat ini. Beda dengan Allah. Ketika Allah menciptakan makhluknya, bukan berarti Allah bebaskan begitu saja. Kita semuanya dalam pengawasan, pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Di sini dikatakan Tuhannya manusia. Loh, sekian banyak makhluk. Jadi makhluk yang ingin kami sampaikan ini selain manusia itu juga makhluk. Tapi dalam ayat ini Allah tegaskan Tuhannya manusia. Hewan binatang sekian banyak. Bintang-bintang begitu juga banyak. Jenis pepohonan begitu banyak. Tapi Allah mulai kalamnya dengan Tuhannya manusia. Para ahli tafsir mengatakan, ketika disebutkan manusia, ini menunjukkan keutamaannya dan seluruh ciptaan-ciptaan yang lain masuk di dalam kata tersebut. Ini dengan membaca Qul a'udzu birabbin nas, kita kembali memperbaharui keimanan kita. Kita yakinkan pertama yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang memelihara, menjaga, merawat kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir mengenai rezeki,
pada prinsipnya rezeki itu juga Allah yang mengatur. Tugas kita sebagai hamba ya hanya melakukan perintahnya. Kadang ini sering menghantui kita, besok anak saya 5 tahun ke depan mau jadi apa, nanti kerja di mana, setelah dia nanti berumah tangga bagaimana pula kondisinya, cucu saya. Jangan pikirkan 5, 10 atau 20 tahun akan datang. Kenapa? Karena pada prinsipnya rezeki itu dengan kata Rob ini Allah sudah atur. Tugas kita sebagai manusia dalam pemahaman Ahlus Sunnah yang kami maksud di sini Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, Imam Tahawi, kasbun, usaha saja. Mengenai hasil lagi-lagi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majlis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah.